tidak ada orang asing juga di dalam. Iya. Sebenarnya. Sampai mana ya? Oke, dilanjut. Masih mute. Baik, teman-teman, saya tampilkan kembali ya untuk alur sertifikasi halal ini karena ini program pemerintah dan ada kuotanya. Kalau teman-teman baca di player apa pagi ini yang didapatkan teman-teman pertama cara pengajuan sertifikasi halal. Kedua, peluang pengembangan usaha. Terus ya, terus yang kedua peluang pengembangan usahanya. Terus yang ketiga ada potensi ini mendapatkan penghasilan nih dari program pemerintah ini. Kok bisa? Nih yang saya lakukan tadi, yang saya ceritakan di awal ketika kami bersama tim sama teman-teman membentuk suatu organisasi untuk memfasilitasi teman-teman UMK untuk eh, menerbitkan sertifikat halal produknya, itu yang kami lakukan. Karena secara jadi kita mulai dari poin ketiga dulu ya, potensi mendapatkan keuntungan gitu. Jadi saya di sini sebagai penyelia halal atau sebagai pendamping apa namanya proses produk halal gitu ya untuk yang program self declare. Nah, itu juga nanti bisa ditingkatkan untuk uh, P3H yang mandiri gitu ya, untuk jalur mandiri nanti kan ada hal-hal yang perlu yang jadi standar. Jadi sebelum kita sebagai penyelia halal gitu ya, kan kalau untuk self declare tadi disebutkan bahwa produknya adalah terbuat dari produk-produk yang sudah jelas kehalalannya. Contohnya tepung terigu sudah halal ya. Terus tepung terigu ditampur gula dan garam. Itu juga misalnya gulanya sudah berlabel halal. Misalnya sebut aja merek gulaku ataupun satu apa lagi garam Revina itu juga kan sudah halal itu di portalnya nanti di saat pengajuan sudah ada jadi teman-teman tinggal pilih semuanya dilakukan secara sistem tapi kan tidak semua pedagang di pasar itu mengerti hal ini sehingga ini menjadi potensi untuk kita gitu ya untuk kita memfasilitasi teman-teman di lapangan dengan pengajuan produk halal dari Sehati ini seperti itu jadi untuk satu sertifikat yang terbit dibayar BPJH kepada P3H, dalam hal ini saya misalnya nih. Saya itu nanti kalau sertifikat teman-teman terbit, saya dibayar sama BPJH itu sebesar 150.000 per satu sertifikat. Nah, bayangkan teman-teman apa namanya? Boleh stop share dulu. Di close aja. Ya, teman-teman bayangkan, misalnya ada 10 produk nih teman-teman punya tetangga atau teman-teman di luar di depan Umbaram misalnya ada apa namanya ada banyak pedagang di sana kan ya cek coba sudah bersertifikat halal kan nah itu awalnya mereka belum mendapatkan sertifikat tersebut gitu sehingga kita datangi nah bukan saya tapi tim yang lain gitu ya kalau di Umbara kan dari Muhammadiyah juga ada sebetulnya apa namanya lembaga yang mengurusi hal ini dari Muhammadiyah tentunya. Jadi P3H ini berbagai macam ya teman-teman. Ada yang dari Kemenag, ada yang dari koperasi, ada yang dari koperasi desa, ada dari perangkat desa juga. Jadi semua bisa jadi P3H, termasuk saya gitu ya. Saya kan tidak ada di instansi manapun, tapi alhamdulillah kami bergabung dengan instansi edukasi wakaf Indonesia yang memang memfasilitasi pendaftaran P3H sampai mendapatkan sertifikat layak P3H gitu ya. Nah, semisal potensi 10 orang yang belum punya sertifikasi halal kita urusin nih kita datangi, Ibu, mohon maaf karena program pemerintah yang mengharuskan semua produk UMK itu bersertifikat halal, kami memfasilitasi untuk mendaftarkan sertifikasi halal produk Ibu. Seperti itu misalnya nih jalur pendekatannya. Itu sampai terbit kita yang ngurusin 150.000.
Kalau 10 berarti kita udah mendapatkan 100 1.500.000, betul? Kalau ditambah lagi misalnya ya, dengan potensi yang ada di sekitar teman-teman aja nggak perlu jauh-jauh. Termasuk kalau misalnya di daerah Ananda ada yang punya produk ini nggak? Ada yang punya produk UMK nggak? Atau di teman-teman yang lain misalnya di tempatnya Putri ada yang kalau kemarin saya mendatangi sentra gula gula merah. Nih, gula merah itu kan hampir setiap rumah tangga memproduksi gula merah. Tepatnya kemarin di Sukabumi ya. Kita memang sengaja ke Sukabumi bersama tim. Nah, setiap rumah tangga itu di apa namanya? Diharuskan untuk setiap pelaku usaha memang harus bersertifikat halal sehingga kita Pak, ayo didaftarkan eh, untuk dapat sertifikat biar produk Bapak naik kelas gitu ya, biar produk Bapak valid gitu, terpercaya gitu ya, dijual itu berarti harganya naik nih. Kalau misalnya produknya sama-sama gula merah, yang satu udah bersertifikat halal, yang satu lagi belum. Kira-kira teman-teman mau pilih yang mana nih kalau mau beli? Tentunya yang sudah halal kan ya. Nah, ini Kasih. yang menjadi potensi sampai kurang lebih coba teman-teman bayangkan. Di satu kampung kita mendapatkan kurang lebih 200 kakak, 200 pelaku usaha di usaha yang sama, di lini yang sama, sama-sama produksi gula aren. Nah, kita ajukan sertifikatnya. 200 gula aren, 200 gula, 200 pelaku usaha dikalikan dengan 150.000 berapa? Ada yang tahu? 30 juta. Nah, potensinya seperti itu ya, teman-teman. Dari 30 juta itu karena kami bekerjanya dengan tim, jadi uang itu dikumpulkan gitu ya. Karena ada tim lapangan, ada tim yang di apa di balik layar gitu ya. Dan ini semuanya maksud saya sangat potensi gitu untuk teman-teman nih. Kalau memang mau terjun di hal-hal seperti ini, saya dan teman-teman sudah mencobanya. Alhamdulillah, mengapa pagi ini bisa ngisi gitu ya, meskipun tanpa mempersiapkan apapun, insya Allah saya sudah mempraktekannya gitu ya. Kalau mau jalan sendiri juga boleh gitu. Seperti tetangga saya ini kan ada, beliau itu udah daftar sebagai P3H, kemudian beliau mendatangi kalau bazar-bazar makanan gitu ya. Banyak juga bazar-bazar makanan itu masih belum bersertifikat produk pelaku usaha cek. Nah, ya jadi pelaku usaha yang belum tersertifikat ya udah diurusin sendiri. Kalau diurusin sendiri kan misalnya ya tadi potensinya 10 orang misalnya yang kita temui kita urusin 10 orang itu ya udah kita dapat 1.500.000 dari 10 orang seperti itu. Dari 10 sertifikat ya. Itu keuntungannya apa buat si pelaku usaha? Tentunya produknya sudah tersertifikasi halal. Untuk kita apa? Kita yang capeknya kita yang dibayar oleh BPJH. Mestinya kan BPJH melakukan sendiri, tapi BPJH kan terbatas ya, orangnya terbatas sehingga merekrut orang-orang seperti saya misalnya menjadi P3H seperti itu. Mungkin sekarang kita langsung ke pengajuan aja ya, teman-teman yang tadi. Dan kalau mau ada ditanyakan berkaitan dengan potensi 150.000 per sertifikat boleh. Ada yang mau uang jajan 150.000? Satu sertifikat loh. Belum 10 sertifikat. Belum 100 sertifikat. Belum 200 sertifikat. Tahun 2023 saya mendapatkan hmm, dari satu kali turun lapang ya. Dari satu kali. Maksudnya dari satu periode. Jadi BPJH itu punya kuota. Kuota sertifikasi halal itu terbatas. Kalau tahun ini, tahun 2026, jumlah kuota sertifikasi halalnya sebesar 1 juta, 1.600.000-an ya. Kurang lebih 1,3 atau 1,6 sertifikat halal yang bisa kita manfaatkan untuk membantu UMK-UMK untuk menaik level
hal seperti itu. Nah, kuota ini juga terbatas. Karena kuotanya terbatas, maksudnya kita cepat-cepatan nih sama teman-teman yang lain ya dari ya saingannya dari Sabang sampai Merauke. Tapi eh, insya Allah kalau memang apa namanya kita mau bergerak, tentunya kita akan mendapatkan hasilnya. Itu sih teman-teman untuk potensi 150.000 per sertifikat. Saya sudah, maksudnya saya udah pegang uangnya, udah pernah ditransfer BPH beberapa kali gitu ya. Totalnya mungkin 6 atau 7 jutaan saat itu. Masih masih bisa dengar suara saya? Ada kendala di audio atau di sinyal? Boleh di-cut ya, maksudnya boleh diinterupsi. Pak, terlalu Aman, cepat. Bapak. Aman ya? Aman. Nah, gitu. Terus kemudian kita ke ini ya. Cara pengajuannya tadi, yang pertama perlu punya NIB. Kita daftar NIB itu ke OSS, Online Single Submission. Jadi kebetulan saya juga pernah saat di Sokovindo itu ngurusin Keminfest. Keminfest itu yang membawahi OSS. Jadi OSS itu kan dulu bukan kementerian ya, Kementerian Investasi dan Penanaman Modal. Jadi saya bersama Sukovindo itu ngurusin BKPM itu. Nah, BKPM ini ngurusin OSS. OSS ini yang ngurusin NIB, ngurusin apa namanya? Perizinan-perizinan dasar untuk melakukan usaha. Nah, saat ini teman-teman sedang berusaha untuk menerbitkan NIB. Nah, silahkan didaftarkan ke OSS. Kalau sudah dapat NIB-nya, alhamdulillah kita lanjut ke apa namanya? Tahap berikutnya yaitu pengajuan ya. Pengajuan itu kan sudah ya bisa dilihat teman-teman membuat akun aja langsung di PTSP. Ada yang sudah buat akun yang tadi dapat NIB 3 kelompok. Ari gimana Ari produknya apa Ari? Ini Pak, kelompok kita pakai produknya Amal, yaitu Gami Byte. Oh, Gami Byte. Ya, berarti NIB-nya udah terbit. NIB-nya kemarin tuh sempat ada ini apa ya, kayak kita tuh nggak bisa pakai yang KBLI apa, yang apa diput, yang kembang gula itu Pak. Jadi kita pakai yang kayak sari buah kayak gitu. Kenapa nggak bisa kembang gula? Jadi kan kalau misal kita ngisi apa ya, yang Hmm, KBLI-nya, itu yang di hmm, hmm, bawahnya tuh kan keisi hmm, otomatis ya. Jadi itu tuh nggak bisa Pak, hmm. kita pilih di opsinya juga. Jadi kita pakai Oh, yang lain. ke yang paling dekat ya. Iya, Coba sebentar. Ini bisa kelihatan layar saya? Kelihatan, Pak. Gula dan pemanis termasuk madu masuk situ nggak? Pengolahan gula bukan ya? Telur, garam, rempah, makanan ringan siap santap. Udah cek ini Kepkaban nomor 146 tahun 2025 karena ada perubahan dari sebelumnya yang tahun 2022. Ada beberapa yang tadinya masuk ke dalam program Sehati, maksudnya yang dapat sertifikat gratis gitu ya, kuota gratis. Ada yang enggak. Termasuk misalnya pabrik tempe. Pabrik tempe itu bisa, industri pembuatan tempe itu bisa ini, bisa disertifikasi halal. Tahu gitu tuh bisa. Eh, Buah dan sayur. Tadi masuknya apa jadinya? Buah dan sayur. Sari buah. Bahan bakunya apa, Ri? bahan baku si itunya, Bahan gaminya. baku Jadi utamanya. buah, Pak. Jadi kita Buah. ngambil berbagai buah. Heeh. Kalau nggak salah 3 macam ya. Buah ditambahin pemanis, madu. Masuknya nggak bisa ke gula pemanis. Masuknya apa tadi? Kan kita yang awal kan milik KBLI yang produk kembang gula ya. Terus Kembang itu gula. tuh nggak bisa, Pak, kan itu udah sesuai ya sama yang kita, yaitu Gami Byte kan. Terus gak bisa tuh yang di bawahnya kan ada ya pilihan yang opsinya itu kan otomatis suka terisi kan. Itu kita Mm-mm. udah pencet opsinya juga beberapa kali gak bisa, kayaknya error deh itunya.
Terus ya udah mau gak mau kita ngambil Bet- yang lain yang Yang paling mendekati dekat ya. gitu. Iya, Nah, yang iya saringan. memang pendekatannya gitu. Kalau memang tidak tersedia error bisa nih apa namanya? Bisa ke KBLI yang paling dekat aja. Ke bahasa. Oke. Ini kalau teman-teman perlu Capcaban nanti bisa di chat aja Bu Ika ya. Tapi ini tidak jadi maksudnya tidak apa ya? Kalau produk teman-teman insya Allah bisa udah lolos ya. Produk makanan dengan olahan seperti itu. Kalau misalnya kemarin juga saya biasanya bisa penyetan itu, penyetan di pinggir jalan itu bisa disertifikasi halal sebetulnya ya. Kalau dia pakai pakai ayam atau pakai ikan yang sudah berlabel halal. Tapi itu sekarang itu karena keputusannya baru ya, keputusan Kepala Badan BPJH tahun 2025 itu sekarang sudah sulit. Jadi untuk yang ayam potong, untuk yang produk ikan seperti itu harus apa harus pengajuan mandiri. Artinya berbayar gitu ya. Karena ada proses penyembelihan di sana seperti itu. Terus kita langsung aja deh. Kita ke isi halal. Ari, tapi nomor NIB-nya udah ada. Nomor NIB-nya apa ya? Udah, Pak. NIB kelompok 3 ya, Ari. Sudah ya. Iya. Mm-mm. Hmm. Nah, sebenarnya pendekatannya kelompoknya Ari ini menggunakan KBLI 56305 karena memang itu sari buah ya ditambah pemanis dan gelatin menjadi jelly gitu, origami. Coba lihat ke bawah deh. Udah ke atas lagi. Nah, bagian atasnya. Nanti teman-teman yang dibutuhkan untuk apa namanya? Ini tuh nanti kalau udah masuk PTSP, dia akan terbaca sendiri ketika kita udah masukkan nomor NIB-nya. Nomor NIB-nya kan ini ya, paling atas 29062601339395. Itu nanti dimasukkan. Ari kalau boleh langsung ke PTSP aja sekarang, biar sekalian saya tunjukkan. Udah ada alamatnya PTSP Halal. Nah, boleh sambil praktik juga ya ini setelah proses dari MIB lalu lanjut ke pengajuan sertifikasi halal karena targetnya ini di akhir bulan dan tiket halal ya. Tidak ada gitu ya. Karena pengajuannya kalau bahannya mudah ya, tidak ribet itu insya Allah cepat. Kemarin itu untuk kulit manggis ya, sirup kulit manggis Mm-mm. itu hanya 3 hari kalau nggak salah. Itu pun dengan revisi. Kalau tidak ada revisi bisa jadi 1 hari langsung terbit. Silakan Putri, ada yang mau ditanyakan? Bapak izin bertanya, jadi kan kemarin itu kita bikin NIB itu pakai akunnya Salsabila ya, Mm-mm. pakai emailnya Salsabila. Nah kalau misalkan pengajuan di PTSP itu pakai akun email yang berbeda, itu bisa nggak Pak? Bisa, nggak ada ngaruhnya sih sebetulnya. Asal ingat aja. Asal Oh, ya itu. Nah, oke Pak. Terima kasih Ari Pak. mau coba langsung ke PTSP. Siapa yang mau coba praktik nih yang udah terbit NIB kelompok 1, 2, 3? Oh ya nanti ada apa ya? Ada foto Sebentar, nanti nanti saya tunjukkan. Saya belum masuk ke PTSP. Ini punya siapa ya? Bentar. Boleh share screen ya? Bentar. Tampil teman-teman. Nah, bisa dilihat ya? Saya lupa lagi passwordnya. Sebentar, sebentar. Ada tampil di situ ya, sebentar.
Ini bukan rahasia sih, PTSP. Nah, ini teman-teman saya sudah pernah melakukan pendaftaran berapa banyak tuh? Ini untuk PTSP nih. Untuk ini saya mengajukan yang saya tadi sebutkan berapa ratus orang nih. Saya daftarkan ini password dan email yang berbeda. Nah, nah, jadi kemarin jadi Bu Ika itu mengerjakan produk sirup kulit manggis ya. Kalau teman-teman ada yang mencicipi, itu juga kita kita masuk sini dulu. Jadi kalau Ari nanti sudah daftar, udah masuk ke si Halo, kan seperti ini tampilannya. Bisa lihat ya. Ini nanti teman-teman yang eh, udah dapat NIB bisa langsung daftar registrasi di PTSP menggunakan email yang ya pokoknya diingat aja emailnya mau sama mau beda, pokoknya nanti diingat emailnya karena kan nanti setiap login perlu email ya sama passwordnya. Nanti teman-teman pengajuannya itu di sini. Jadi meskipun udah ada data dari OSS tadi kan ketika teman-teman kalau baru nih baru masuk PTSP dia akan minta masukkan NIB gitu ya. Nanti teman-teman akan harus ke sini ke pelaku usaha. Di pelaku usaha berarti kan teman-teman nih, teman-teman ya udah diubah datanya. Ini punya Bu Ika kemarin coba diajukan ngisi sampai sini nih. Sampai modal dasar. Modal dasarnya berapa kemarin kalau nggak salah dari OSS ya. Ari masih ingat nggak di OSS itu modalnya dimasukkan nggak? Kurang lebih misalnya 500.000 kayaknya paling kecil 500.000 deh untuk modal usaha. Pokoknya kalau memang nilainya nggak sampai sana, nggak usah di di real banget gitu karena ini kan masalah sistem ya. Ya udah di angka minimalnya kalau nggak salah 500.000 isi aja 500.000 gitu. Terus apa namanya? Ini jenis usaha, tingkat usaha, skala usahanya itu kan pilih ya. Kalau di OSS pilih yang mikro aja karena kalau untuk usaha yang lebih besar nanti akan ada perizinan lingkungan, nanti akan terbentur di sana. NIB-nya nggak bisa terbit kecuali izin lingkungannya diselesaikan. Nah, kalau UMK tidak diwajibkan untuk perizinan lingkungan. Penanggung jawabnya Bu Ika sendiri, aspek legalnya ini sudah terbit nih NIB-nya. Jadi dasar hukumnya dari NIB tadi sama NPWP yang bisa dipertanggungjawabkan. Boleh kalau kelompok ya misalnya kelompok Ari ya udah atas nama Ari aja misalnya kan tadi atau atas nama siapa gitu ya. Terus untuk alamat usahanya juga diisi, outletnya diisi, dan yang paling bukan krusial ya, yang teman-teman harus ketahui, ini di penyelia halalnya. Nah, kebetulan karena saya penyelia halal, ya udah Bu Ika daftar di saya gitu ya. Maksudnya milih penyelia halal suaminya gitu ya. Ngapain ke orang lain, suami aja ada gitu ya. Nah, seperti itu. Ini SK penyelia halal, bukan ya, surat keputusan pemerintah. Oh, ini terbit otomatis juga nanti setelah masuk ke sistem ya, maksudnya setelah ngisi semuanya nanti juga akan terbit otomatis. Kita balik lagi, cara pilihnya di ini di mana nanti ya, di kita coba mengajukan sesuatu, mengajukan anggaplah udah punya NIB. Kalau punya NIB Ari bisa dipakai nggak ya? Sebentar. Ya, mestinya ada contoh satu nih. Ari udah bikin ini belum? Yang bisa buat akun PTSP terkhusus yang sudah punya NIB silahkan dilakukan. Kalau menurut saya silahkan langsung praktek aja sekalian. Biar nanti kalau ada, Kelompok Bapak punten. silakan. Kelompok Ari kebetulan Putri udah bikin akun Mm-mm. PTSP-nya. Udah jadi, boleh share screen. Boleh Pak. Sip.
Bapak punten tapi kayaknya bakal agak lama soalnya ini zoomnya di handphone. Kalau bisa sih nggak apa-apa. Ada yang di laptop nggak teman-teman? Nggak di laptop juga nggak apa-apa. Jalan aja. Biar nanti sambil Oke ya jalan. Pak. Dengan kemudahannya sebetulnya PTSP ini nggak perlu di laptop juga. Jadi kalau kita mau sambil, jadi kan setelah teman-teman pengajuan itu nanti akan ada tahap verbal. Tahap verbal itu ketemu saya, ketemu berarti saya yang berkunjung ke tempatnya teman-teman untuk memvalidasi benar nggak bahannya yang digunakan. Kemudian caranya seperti itu. Jadi ada kunjungan lah, ada verifikasi ceritanya. Seperti itu dari pihak BPJH. Dalam hal ini saya wakilkan oleh P3H gitu ya, diwakili P3H oleh saya gitu karena teman-teman misalnya milihnya saya, tapi kalau teman-teman misalnya punya penyelia halal lain misalnya saudaranya itu boleh, ataupun ya orang-orang terdekat juga boleh gitu. Jadi setiap misalnya Ari nih daftar jadi P3H, teman-teman nih bisa milih Ari sebagai P3H-nya untuk nanti yang datang ke dapur teman-teman untuk apa, verifikasi bahan yang digunakan, verifikasi proses yang dilakukan gitu ya. Itu bisa dilakukan oleh Ari. Dalam hal ini memang kita memfasilitasi seperti itu. Jadi P3H ini dari Sabang sampai Merauke bisa dipilih dari sistem nanti setelah teman-teman daftar. Atau sambil menunggu saya share screen yang tadi lagi ya. Kalau ada teman-teman yang udah punya kenalan P3H juga boleh tuh. Mereka bisa lebih update daripada saya karena saya jarang aktif. Jadi saya sesuai kebutuhan. Saya nggak, kalau awal saya mungkin cari cuan dari sini juga. Maksudnya saya pernah melakukan hal ini, cari cuan dari sini sampai ya bisa, ya bisa menafkahi keluarga dari ini juga pernah gitu ya. Kalau teman-teman mau coba juga silakan. Ini kalau di menu nanti teman-teman pilih pengajuan self declare ya. Jangan self declare mandiri. Kan di sini ada tagihan status permohonan, ada pengajuan self declare mandiri, pengajuan self declare halal max, atau ada pengajuan self declare. Kita pengajuan yang self declare aja. Jangan juga yang reguler. Yang reguler bayar max apa, pengajuan self declare mandiri juga bayar. Yang gratis hanya ini pengajuan self declare nih. Nanti kalau ini yang dibayarnya P3H, teman-teman yang mengajukan gratis nih. Nah, di sini teman-teman langsung ke bagian buat pengajuan. Ini kuesionernya diisi. Saya tidak pernah mendapatkan fasilitas sertifikasi halal sebelumnya. Ya, ya diisi ya. Diisi semuanya, diisi sampai disimpan. Pelayanan sertifikasi halal, ajukan permohonan Anda. Proses sertifikasi halal untuk produk baru yang belum pernah dimiliki. Daftar. Ya, daftar. Loh, 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 loh. Bentar. Apa katanya KBLI? Iya, soalnya nggak dipilih tadi. Sebentar. Teman-teman ada yang mau dicontohkan langsung praktik? Atau ada yang Ini baru pakai laptop? Gimana Putri? Bisa? sudah Pak, bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Coba di screen, di share. Ini tinggal masukin NID aja ya Pak. Iya. NIB-nya dimasukkan udah. Oke Pak, dimasukin sebentar.
Sudah kelompoknya Putri ya, kelompok salsa. Ini yang idenya ya. Menuju chatbox deh. Udah kok udah diketik. Itu diketik. Oke. Ini tampilan pertama ya saat teman-teman masuk PTSP karena belum masukkan NIB. Nah, siapa tuh pelakunya? Pelaku usaha maksudnya. Salsa. Bukan pelaku kejahatan. Alhamdulillah. Oke. Ke atas lagi aja isi. Nah, setelah ini gimana, Pak? Diturunkan dulu, turunkan. Saya nggak lebih bisa lihat menunya. Maksudnya ke atas lagi ke atas. Nah, lagi ke atas lagi. Ini kan udah masuk ini ya. Naik lagi ke atas boleh lihat menunya. Ini udah langkah 2/3. Satu KBLI. Dilanjutkan ada? Lanjutkan gitu. Atau proses gitu. Paling bawah. Kirim. Nanti di ininya dirubah di sana aja. Belum bisa ini, dikirim aja dulu ini. Belum bisa apa namanya? Belum bisa mengubah daftar. Langsung dikirim aja. Nah, nah kan udah tampilannya sudah seperti tadi. Ketentuan otomatis boleh dibaca, boleh diabaikan. Nanti juga setiap masuk akan muncul seperti itu lagi. Diabaikan dulu aja. Kita belajar dulu. Ini masuk ke bagian pelaku usaha. Nah, teman-teman di sini isi sesuai. Nah, kalau udah sesuai langsung atau diubah dulu aja deh di ke pojok kanan atas. Nah, ubah kan ada ubah tuh. Kita lengkapi dulu. Kalau memang belum bisa diubah nggak apa-apa lewat. Nah, ini sebentar di bagian NIB tadi ada apa? Udah aspek legalnya. Nah, nama penanggung jawabnya boleh nama Salsabila boleh diisi dulu. Kalau di bawah ada aspek legal tambah NIB, ini berlaku untuk seperti Bu Ika tadi kan sudah pernah mengajukan. Nah, tambah lagi NIB-nya seperti itu. NIB yang lain misalnya produknya berbeda gitu. Tapi karena ini baru, udah nggak perlu ditambah karena sudah cukup itu. NIB nomor induk berusaha wajib ya untuk usaha apapun baik itu jasa ataupun produk produk apa ya produk habis pakai. Pabriknya tadi udah diisi belum alamatnya? Tambah, Berarti ditambahin dulu ya, Pak ya? iya ditambah aja. Karena nanti dalam negeri jangan luar negeri kejauhan. Nama pabrik, nama ini aja nama dapur lah, dapur dapur apa gitu. Salsabila Cake and Bakery misalnya atau apa gitu. Boleh teman-teman kalau udah menyediakan nama kan ini sebenarnya apa ya? Ya kita kan baru ya, bukan pengusaha lama. Kalau pengusaha lama ya mungkin udah punya brand sendiri gitu. Kalau udah ada brand ya silahkan. Kalau mau memikirkan sekalian buat iklan produknya gitu apa yang bagus gitu. Dari nama pabrik, nama
usahanya atau mau disamain nama pabrik sama nama usahanya juga nggak masalah gitu. Terus untuk alamatnya bisa diisi alamat kampus atau diisi alamat, boleh sesuaikan aja. Dengan pakai apa-apa kan, Pak? Apa-apa. Apa, Bi? Hmm? Ini kan Teman-teman yang ini juga bisa langsung praktek ya, yang apa namanya yang udah punya NIB. Ini diisi yang milik sendiri aja, Pak. Atau lainnya. Milik milik sendiri, jangan maklon. Hmm. Alamat outlet juga ditambahin, Pak. Ya, Atau ditambahkan alamat outlet juga harus wajib. Nanti saya nggak bisa verbal nanti. Hmm. Maksudnya ini kan kalau ini kan saya tahu ya kegiatannya di kampus, maksudnya mau dilakukan di kampus gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman milih penyelia halal misalnya dari Kota Bogor gitu ya, yang terdekat misalnya, ya kan pasti nyari alamat di mana nih alamat pelaku usahanya. Hmm. Jangan-jangan ini fiktif ini, kayak titik-titik SPPG banyak yang fiktif gitu, atau Koperasi Merah Putih gitu ya teman-teman. Itu wajib, ini wajib diisi. Nanti setelah selesai balik lagi ke atas untuk disimpan, jangan sampai lupa. Saya itu mengerjakan beberapa, ya banyak yang saya kerjakan. Kadang ini perasaan udah diisi deh, udah diubah
pelaku usahanya, data usahanya udah disesuaikan. Ya ternyata nggak disimpan karena menu apa tombol simpannya ada di pojok kanan atas tadi di samping ubah ya. Jangan sampai teman-teman udah capek-capek ngisi alamat lagi karena lupa. Ya. Hmm. Outlet, ya. Lagi ke bawah lagi. Boleh sebentar tapi ya. Untuk penyelia halalnya ditambah. Waduh, harus ngisi KTP saya ya. Nomor sertifikat, tanggal sertifikat, enggak sertifikat. Nah, iya, nanti saya kirimkan deh. Nomor KTP-nya 3201. Ketik di ini aja. Terus. Baik, 3201 1424 93 0003. Di chatbox ya. Bapak maaf suaranya kecil. Sebentar. 3201 1424 0493 0003. Udah di chatbox. Kalau mau copy paste nomor HP-nya 85179352324. Namanya Agastya Utomo. Karena saya bukan pelaku usaha besar, besar. Karena teman-teman bukan pelaku usaha besar, teman-teman tidak wajib memasukkan nomor SK. Yang ini aja, yang dimerahin aja. Nomor HP-nya tinggal di kopas juga, sama. SK ini, SK penyelia halal. Udah lupa SK aku di mana. SK kalau tanda langsung ditambahkan aja. Tambah, tambah. Mudah-mudahan tersimpan ya. Wah, nomor SK-nya wajib lagi. Saya lupa. Unggah KTP juga lagi. Iya, Pak. Ntar, yang wajib apa dulu? KTP ya. KTP. Laksanakan SK. Oh, KTP saya masih boleh di-share KTP ya. Karena tidak ada uangnya. Jadi jangan dipakai pinjol ya, teman-teman. Saya yakin deh teman-teman nggak cara. Soalnya foto di KTP-nya imut banget. Jadi malu nanti. Sebentar, kok nggak bisa ditagih. Share di chat box aja nggak apa-apa. Nanti kan teman-teman yang lain juga perlu itu. Udah di share ya. Lagi. Bisa pakai itu. Sebentar, saya nyari nomor sertifikatnya nih. Ini nanti yang wajib unggah KTP aja. Yang merah-merah itu. Tapi nomor SK selalu Nomor SK ya. Bentar, tidak perlu dilampirkan. bentar. Gimana?
Coba setelah upload KTP perlu ini lagi ya. Soalnya tahun 2002 itu tidak perlu, saya itu tidak perlu KTP si penyelia halal. Kalau yang sekarang mungkin karena sudah ini ya, sudah banyak penyelia halal, jadi identitas itu betul-betul harus jelas. Iya, Biar nggak kayak SPPG katanya. Banyak yang belum jelas. Ini udah upload, udah diupload KTP-nya. Kalau disimpan, kalau ditambahkan lagi dia minta apa? Tetap tidak bisa karena nomor SK-nya wajib, Pak. Bentar saya carikan dulu. Saya hanya dikasih atribut surat tugas. Adanya surat tugas. Tolong masukkan nomor ini nih. Nomor sertifikat ya tadi ya? Iya, Pak. Karena saya ikutnya EWI, jadi Edukasi Wakaf Indonesia. Yang di Bogor kemarin kita apa ya namanya lupa saya. Yayasan juga. Jadi kita bentuk yayasan agar bisa mewadahi teman P3H di lingkungan Kabupaten Bogor. Itu aja dimasukkan yang 12.08.2023. 2023 tuh. Saya daftar P3H tanggal segini. Boleh diulang, Saya Bapak, punten. di chatbox sudah tinggal kopas. Hmm. Hmm. Ada di ada di email. Teman-teman dicatat ya itu. Nanti yang mau daftar PTSP-nya untuk kelengkapan datanya. Nanti kalau teman-teman daftar P3 sendiri, nomor SK-nya yang ada EWI-nya, yang tanggal SK-nya disesuaikan aja tanggal tanggal yang di SK. berarti tanggalnya 12 Agustus 2023. Iya betul. Udah, Pak. Alhamdulillah, udah ditambahkan ya? Udah. Oke, pojok kanan atas simpan. Jangan tidak disimpan nanti ngulang dari awal lagi. Kembali aja, Pak. Ulang langsung ke ini, pengajuan self declare ke menu. Bawahnya jangan self declare mandiri, bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Jangan salah. Nanti kalau teman-teman salah, teman-teman yang harus bayar untuk menerbitkan sertifikat, teman-teman yang harus bayar. Ya, nih. Oke, buat pengajuannya tambahkan. Nah, ini yang formulir kuesioner yang tadi saya bilang harus diisi. Aktivitas produk yang dilakukan merupakan usaha rumahan, betul. Proses bahan baku halal, betul. Ya, gitu ya. Ada proses produksi lain yang menggunakan bahan non halal. Ya, proses produksi menggunakan bahan berbahaya, contoh.
Iya, ia tidak menggunakan. Hmm. Jangan dong. Ya, ya semua ini jawabannya. Tapi ya teman-teman perlu tahu apa sih yang ditekan proses produksi menggunakan peralatan manual semi otomatis. Ya, simpan. Oke, nanti akan tampil jreng. Pilih KBLI-nya. Di bawah dulu, pilih dulu. Nah, pasti udah masuk harusnya. Lah, kenapa nggak muncul? Tadi di awal kan udah masuk ya NIB-nya ya? Iya. Hmm. Proses sertifikat halnya perlu baru dalam coba didaftarkan. Nggak bisa dia, pasti. Coba ke ini lagi, ke apa namanya? Ke halaman utama, ke pengaj apa namanya? Nah, pelaku usaha. NIB-nya udah masuk kan? KBLI-nya belum ada. Coba dilihat dulu, lihat data KBLI. Coba eh, coba minta tolong share ini lagi. Share NIB. Iya, coba sertifikat NIB-nya tolong dikirim lagi sebentar. Ubah dulu aja. Putri, Putri masuk ke Omid. Hmm. Nah, di bagian NIB ada nggak? Oh, sebentar. Tambah NIB coba. Hmm. Dimasukkan tadi yang sertifikatnya. NIB-nya berapa disebutkan aja. Berapa tadi? Contohnya di chatbox itu tadi D-nya yang belakangnya 62. Belakangnya 62. Teman-teman, tahun 2023 itu saya sehari bisa mengerjakan kurang lebih berapa ya kemarin? Sebentar. Karena per jamnya itu kurang lebih bisa 15 akun. Sampai udah masuk Udah, Kak. pilih KBLI. Kok pilih masukkan KBLI? Berapa tadi? Yang di FB-nya nggak ada. Coba dulu. Oh, not available ya. Hmm. S10 Coba cari buah dan sayuran. Alamat usahanya udah dikopas tadi. gimana yang lebih Kalau teman-teman yang lain yang udah ada punya NIB sama jadi ada 3 produk itu. Ada yang jamu, jamu jamu, itu kan minuman, sorry, minuman. minuman ya, Terus minuman dengan pengolahan. ada yang minuman serbuk sama yogurt. Udah masuk, Kak. Lihat
Mute, mute, unmute, unmute. Kalau sudah masuk, simpan. Jangan lupa disimpan. Eh, iya. Nanti lihat lagi KBLI-nya. Kan belum disimpan. Coba. Oh, sudah masuk. Coba KBLI-nya. Langsung ke status permohonan. Pengajuan self declare yang bawah. Jangan reguler lah, bayar itu. Bayar. Ya, buat pengajuan lagi. Ini gak usah dibaca ya, udah terbaca tadi. Ya, 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 ya. Kalau tidak, udah pasti ditolak. Kita nggak bisa mengajukan self declare. Karena ada aspek yang terlarang. Nah, sudah ada ya. Nah, ya, daftar. Nah, teman-teman itu ngisi ini semua apa namanya? Eh, ini kan halaman dari pengajuan. Kita lagi bikin draft permohonan sertifikasi halal. Langsung ke ini, ke ubah. Ya, ubah. Nah, teman-teman Putri ini stop di situ dulu. Di sini kan ada data pelaku usaha. Ini dipastikan udah oke. Terus setelah oke ke pengajuan di sebelah kanannya. Nanti juga diisikan. Udah oke ya. Kalau ada yang mau dirubah boleh. Tapi kayaknya nggak ada. Kita oke aja. NPW-nya nggak diisi ya ini. Tapi abaikan aja karena nggak. Kalau nggak memang nggak minta. Coba lihat ke bawahnya penyelia halal. Sudah ada udah. Di ke tab yang apa tadi? Pengajuan data ya. Pengajuan data. Nah, pengajuan kanan. Nomor surat permohonan bisa diisi nomor surat hari ini garis miring permohonan. Ini Pak, Tang, ini enggak maksudnya diisi tanggal hari ini. tanggal ini aja. Sekarang tanggal 13. Ada garis miring. 13 garis miring boleh. Garis miring lagi nanti permohonan gitu. Garis satu gitu. Jadi nomor permohonan itu bebas terserah kita sebetulnya. Karena tidak merubah apa namanya tidak ini sih ini untuk data sistem aja. Langsung klik aja udah tanggal 13. Ngapain digeser tadi udah. Terus ini misalnya kalau mau pengajuannya dimundurin misalnya udah beberapa hari yang lalu juga bisa itu sistem itu enggak. Oh, alam ya enggak tahu. Jenis layanannya coba diklik. Kita tadi makanannya, jenis produknya buah sayur dengan pengenalan. Karena ini udah KBLI yang dimasukkan. Nama usahanya, merek dagangnya tadi boleh dimasukkan tokennya. Intinya branding itu penting ya teman-teman. Apa merek Lembaga pendamping ya. oh ada ya itu. Hmm. Ketiga dari bawah. Ya, dari bawah. Tadi udah bergeser di apa namanya? Nah itu edukasi wakaf kelewat di atas di atas. Nah Lainnya. kan banyak itu lembaga pendamping itu ya saya ada di situ ada di EWI. EWI itu kantornya di Jogja. Karena kebetulan waktu awal-awal masih sedikit gitu. Tapi kemarin kan kita udah bikin yayasan lagi ya di Bogor. Udah cari nama Agil. Nah ada kan? Saya udah terdaftar masa tak terdaftar. Simpan perubahan. Sama kode fasilitasnya diisi ya. Di, di bawah ada pilihan nanti.
Nah, BPJS Sehati. Oh ya teman-teman, ini teman-teman ajukan aja. Ini kan dari terbit. Kalaupun belum terbit itu, misalnya semua persyaratan udah oke. Jadi dia berkaitan dengan kuota. Misalnya tahun ini kuotanya udah habis. Yang saya sebutkan tadi 1.600.000 misalnya udah habis nih sertifikatnya. Berarti dia ikut periode berikutnya gitu. Nggak usah khawatir. Oke, di tab berikutnya. Tadi kan kita Halo, udah masuk Assalamualaikum. pengajuan nih. Ini Putri Zahratin siapa? Halo, 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 halo. Halo, ini ada. Sudah lanjutkan. Gimana? Sudah dilanjutkan ke tab berikutnya, Put? Ke pabrik outlet diisi datanya. Udah oke ya? Dicek aja barangkali ada perubahan. Oke. Tab berikutnya lagi. Teman-teman ini setelah ngisi ini bisa diisi, maksudnya bisa dilanjutkan gitu ya, nggak harus selesai hari ini karena pertama perlu foto produk. Coba diisi dulu aja yang bisa diisi. Nah, ini cara menambahkan bahan-bahan yang digunakan. Ingat kan ya, buat apa aja? Langsung aja tambahkan bahannya. Tambah, misalnya pakai apa aja? Gelatin ya. Pakai apa aja? Atau coba cari aja di situ bahan bersertifikat misalnya kalau udah jelas. Misalnya pakai gulamu atau gula kita. Diabaikan dulu. Atau pilih salah satu yang apa ya? Ada kan? Kayak merek apa? Mereknya yang apa? Kemarin gelatinnya beli online ya? Enggak ini, tetap ada mereknya kan? Iya, pasti ada mereknya. Jadi Setelah sebetulnya kalau mau diakal-akalin bisa aja, tapi kan kita tidak seperti itu. Jadi diisikan sesuai aja, semangat. sesuai Masih ada nggak kemasannya. kemasan? Atau Ada dicek aja toko yang beli online-nya. ke Dia Amal, merek Bu. apa? Kenal ya. Nanti. Hmm. Oke, baik teman-teman, karena untuk pengisian ini perlu waktu, jadi sampai tahapan ini saja sudah fokus ya, nanti tinggal dilengkapi. Jika ada yang hal yang didiskusikan, nanti kita akan buka forum lagi, sekaligus untuk verifikasi bahan baku ya, Saya dengan ya halal. sebentar izin dulu dipotong Bu. Tolong di close dulu. Nah, tahan Put. Putri tahan di situ. Pelaku usaha pengajuan pabrik kan sekarang udah sampai bahan. Nah, nanti di produk itu dia perlu proto produk kalau nggak salah. Pokoknya nanti diisi aja nanti bahan bakunya nanti kan biar si produk ini bisa diisi. Nanti setelah produk bisa diisi langsung ke proses produksi halalnya. Nah, di proses produksi halal, teman-teman nanti masukannya kan di atasnya ada kolom. Masukannya per langkah-langkah. Misalnya langkah-langkah langsung kirim. Dia akan muncul di bawahnya tulisan langkah-langkah. Terus kemudian langsung satu mempersiapkan bahan, tambahkan. Dia akan ngisi kolom bawahnya lagi. Dua, misalnya mencampurkan bahan. Terus aja kayak gitu pelan-pelan. Terus udah selesai proses produksi halalnya, prosesnya, langsung pernyataan, pernyataannya nanti akan muncul ikrar, download, terus kemudian teman-teman setelah selesai nanti balik lagi ke pengajuan, nanti tinggal kirim. Nah, di proses kirim itu, proses teman-teman udah selesai. Sampai situ aja melengkapi data sampai pernyataannya bisa di-download. Setelah bisa di-download, langsung kirim, nanti saya yang kerja.
kerjanya apa? Saya nanti akan ketemu teman-teman, validasi bahan-bahan tersebut, minta eh, dijelaskan cara prosesnya, apakah udah sesuai dengan yang dituliskan teman-teman. Terus nanti setelah itu baru saya verifikasi udah oke misalnya. Nanti setelah dari saya oke tanpa revisi dari pihak BPJH, saya kirim lagi ke ke pihak penyelia komisi fatwa. Saya kirim ke komisi fatwa, misalnya dari komisi fatwa ada revisi, ya udah saya teruskan ke teman-teman. Teman-teman ada revisi dari komisi fatwa kurang ini, nanti saya teruskan lagi seperti itu. Nanti kalau komisi fatwa udah oke, draftnya udah oke, langsung dikirim ke BPJH untuk menerbitkan itu. Seperti itu aja sih teman-teman. Pokoknya tugas teman-teman sampai pernyataan itu bisa di-download dan teman-teman ke kirim ke sistem aja, nanti masuk ke akun saya itu untuk diperiksa lebih lanjut. Gitu mungkin teman-teman, mohon maaf kalau ada salah-salah, saya kembalikan ke Bu Ika. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Pak Agil. Karena kita terbatas waktu ya, teman-teman. Jadi, em, untuk kelanjutannya, sebetulnya kita sudah komunikasi nih. Kita sepakati bersama, teman-teman, mau di hari apa untuk foto dengan penyelia halal, sekaligus teman-teman siapkan bahan baku produknya. Produk Ya, jadinya juga produk disiapkan. jadinya juga disiapkan. Jadi bahan baku sama produk jadi. Itu kita satu tempat ya nanti di lab kulinari gizi. Untuk biaya bahan-bahannya itu nanti ada dari praktikum ya. Namun nanti penggantiannya bisa di akhir atau nanti kita lihat saja ya gimana. Apakah teman-teman diberikan apa subsidi ya untuk pengadaan bahan baku atau nanti di akhir gitu ada penggantian ya reimburse. Nah, kalau bisa di pekan ini harus sudah apa nih foto ya. Karena teman-teman UAS di tanggal 20 mulainya. Mungkin sepakati nanti mau hari apa. Jadi nanti bisa diundang penyelia halal, foto, kelompok dan produk ya dengan penyelia halal. Jadi agar bisa langsung diproses punya, bisa diverifikasi. Sehingga akan lebih cepat juga terbitnya. Sambil proses pengajuan. Nah, ini kelompok satu, kelompok empat, kelompok dua yang sudah mendapatkan NIB, lanjutkan ya sampai proses tadi seperti kelompok tiga. Ya. Kelompok empat masih berusaha untuk menerbitkan NIB. Kemudian nanti teman-teman di tanggal berapa? 30 ya. Itu 27-an itu sudah mulai hektik dengan persiapan PBL. Jadi harapannya di pekan ini selesaikan tugas mutu halalnya ya, itu ya, jika diperlukan Zoom tambahan, boleh nanti hubungi saja dari PJ, nanti kabari ya, Ibu. Jika diperlukan Zoom tambahan. Kalau tidak, langsung saja verifikasi akun dan teman-teman praktik mandiri gitu bersama kelompok. Untuk hari ini apakah ada pertanyaan? Cukup jelas. Insya Allah nanti ini kan direkam ya, di Baban share juga atau di-upload di YouTube. Terus teman-teman, kalau misalnya ada yang berminat untuk menjadi penyelia halal, nanti bisa hubungi Ya, saya. Nanti saya teruskan yayasan. ke yayasan. Ya, jadi hari ini tidak hanya praktik materi yang teman-teman dapatkan, tapi juga peluang usaha. Ya, peluang mendapatkan penghasilan jika teman-teman berminat menjadi penyelia halal. Tentunya harus ikut dulu pelatihannya gitu ya. Nanti teman-teman kalau sudah mandiri bisa menjadi apa penyelia halal, membantu para UMK itu mendapatkan sertifikasi halal. Ya, karena teori tanpa praktik itu nggak ngefek ya. Jadi tetap teman-teman sudah mendapatkan materinya ya, belajar mandiri via YouTube ya, via website. Tapi jika tidak ada mentor masih kebingungan gitu ya. Alhamdulillah hari ini agak sudah sedikit sedikit tercerahkan ya dari pengalaman hari ini. Terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan sekali lagi sebelum kita tutup kuliahan pada hari ini. Sudah cukup jelas Bu kalau dari Cukup ya. kelompok. Oke, terakhir bisa on-cam semuanya kita foto bersama dulu. Oke. Elia. Hadir Elia. Alisa. Itu ada yang berdua gitu. Iya, ada yang berdua.
di kampus ya ini, Sepi dan Putri. Ari mana? Ari di kegelapan. Ri, coba bayangkan 1.500.000 per Ya. bulan, hanya 10 sertifikat. Ri, bisa Ri. Peluang itu dari mana aja, mau jualan boleh, mau jadi P3H boleh, apapun yang halal sikat gitu. Bisa, Pak. Mudah-mudahan ini juga bisa apa ya, salah satu capaian pembelajaran mata kuliah ini teman-teman bisa menerbitkan halal, terus yang kebudusnya bisa menjadi penyuluh halal. Jadi benar-benar kampus berdampak, ya, berdampak buat masyarakat, buat diri teman-teman sendiri juga gitu untuk kampus. Oke, ini dari Allah Ali. Oke, ini saja. Nah, satu, dua, tiga. Ini nge-freeze atau memang lagi berpose ya? Dua-duanya. Hmm. Alhamdulillah, terima kasih atas hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.